Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat Jumat Agung Bapak Ibu Saudaraku. Selamat mengenang sengsara Tuhan Yesus di jalan salib sampai kemudian mati di kayu salib. Dan dalam Jumat Agung ini dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita. Dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai dengan 25. Demikianlah firman Tuhan. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Demikianlah firman Tuhan. Selamat Jumat Agung Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dalam Jumat Agung ini kita mengenang penderitaan anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, yang darahnya tercurah untuk kita. Dan kemudian tubuhnya harus tergantung di kayu salib untuk menebus dosa kita. Domba menjadi sentral, menjadi korban penebusan bagi manusia sejak daripada zaman Adam. Sedikit kita mereview ke belakang. Di Kejadian 3 ayat 21 di sana dikatakan, dan Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia untuk mengenakannya kepada mereka. Setelah Adam jatuh ke dalam dosa, mereka mengambil daun-daun untuk menutup aib, menutup dosa mereka. Tetapi itu tidak cukup. Maka Tuhan mengorbankan binatang yang pertama dan mengambil kulitnya untuk menutupi aib manusia itu. Para ahli kitab mengatakan bahwa binatang itu adalah domba. Itulah korban pertama. Kemudian kita melihat di dalam Kejadian 22 ayat 13, ketika Abraham mau mempersembahkan Ishak sebagai korban kepada Allah, Tuhan melalui malaikatnya mengatakan, Abram, jangan engkau mengenakan tanganmu kepada anak tersebut. Lihat di belakangmu. Maka ketika dia menoleh ke belakang, seekor domba jantan telah tertambat di sana. Allah menyediakan domba jantan pengganti korban daripada Ishak. Dan karena domba itu, maka Ishak dapat hidup. Demikian juga dalam Keluaran 12 ketika malam terakhir umat Israel di Mesir. Maka kemudian Tuhan melalui Musa mengatakan kepada setiap umat Israel dalam malam perjamuan terakhir itu, supaya mereka masing-masing satu keluarga memotong seekor domba dan darahnya disapukan di ambang atas tiap pintu rumah-rumah orang Israel. Maka tiap rumah yang ditandai dengan darah domba semuanya selamat. Tetapi rumah orang-orang Mesir yang tidak ditandai dengan darah, di rumah itu kemudian terjadi ratap tangis yang luar biasa karena setiap anak sulung meninggal di rumah itu. Sekali lagi, domba menjadi korban untuk menyelamatkan umat Israel. Dan kemudian ketika Yesus datang ke hadapan Yohanes untuk dibaptis dalam Yohanes 1 ayat 29, Yohanes berkata demikian, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Maka domba itu disempurnakan di dalam Yesus Kristus. Dan itulah yang terjadi pada peristiwa penyaliban.
Anak domba Allah itu, yaitu Yesus Kristus, menjadi korban penebusan dosa kita, menjadi korban untuk menyelamatkan kita, menjadi korban membuka jalan menuju kepada tahta daripada Allah kita dalam hidup yang kekal. Maka dalam perayaan Jumat Agung hari ini, pertama sekali kita harus bersyukur atas kurban yang disediakan Tuhan, yaitu anak domba Allah, Yesus Kristus, yang telah mati dan berkorban bagi kita. Dia yang telah mengorbankan dirinya bagi kita, tentu ini menjadi sukacita dan rasa syukur bagi kita. Dan di dalam Yesus mari kita memasuki persekutuan kita dengan saling menasihati dan saling menguatkan. Pada hari terakhir ini Bapak Ibu, semakin banyak orang yang meninggalkan pertemuan-pertemuan peribadahan persekutuan kita yang konvensional. Maka inilah saatnya ketika kita merayakan Jumat Agung, tentunya pertemuan ibadah komunal harus senantiasa kita lakukan sembari menanti-nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita harus bersaksi bahwa Yesus Kristus itu adalah satu-satunya jalan dan korban bagi kita yang menggantikan seluruh korban-korban bakaran untuk menebus dosa-dosa kita. Maka di dalam Tuhan kita harus memulai hidup baru. Selamat bersaksi, selamat hidup bersama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah korban bagi kita yang membukakan pintu pada kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah kami senantiasa menggantungkan hidup kepadamu dan senantiasa bersyukur atas korban anak domba yang menebus dosa kami. Dan biarlah kami memelihara persekutuan kami senantiasa sampai Kristus datang kedua kali. Inilah doa kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat Jumat Agung, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.